Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bolo-bolo konco-konco sedulur kabeh dengan Rakuloen. Hari ini Rakuloen akan membuat sesuatu. Di hadapan saya sudah ada sejumlah bahan yang sudah saya siapkan dengan sebaik-baiknya. Bahan utamanya adalah kelapa parut. Ini 1 kilo ya. Kalau dihitung butiran berarti sekitar 2 butir kelapa, tapi tergantung besar kecilnya. Kebetulan belinya di pasar langsung yang minta parutan. Sekarang zamannya mudah banget, ketika kita males marut sendiri, tinggal datang ke pasar minta kepada penjualnya untuk dibuatkan yang sudah parutan. Jangan lupa dikupas dulu sebelum diparut agar putih bersih seperti ini. Terus bahan berikutnya ada setengah kilo gula merah. Setengah kilo saja cukup, karena nanti akan ada gula pasir. Gula pasirnya ambil segelas saja ya, segini. Perbandingannya segelas gula pasir dan satu setengah kilo gula merah. Garam sedikit saja, sedikit. Kenapa sedikit saja? Karena gula merah biasanya sudah berasa asin. Nanti kalau terlalu banyak garam akan menjadi lebih asin, tidak nikmat disantap. Dan jangan lupa sebagai bahan aromatiknya, wangi-wangiannya, ada pandan yang sudah saya bersihkan, cuci bersih, kemudian digulung seperti ini akan tidak mempersulit ketika nanti merebus gula. Ya, bahannya ini saja. Apa yang akan dibuat? Yang akan dibuat adalah kinca kelapa. Sekali lagi kinca kelapa untuk bahan membuat aneka macam kue. Saya mulai ya. Sekarang saatnya mencarikan gula merah lebih dulu. Kenapa harus dicairkan? Sekaligus nanti untuk membersihkan kotorannya ya, memisahkannya dari segala macam bentuk kotoran yang macam-macam lah, sampah lah ya. Banyak sampah yang akan kita temukan nanti setelah dicairkan. Cukup dengan 1 gelas saja air. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Ya kelamaan nanti kalau terlalu banyak air yang dicemplungkan di sini. Setelah gula merah dan air disatukan, kemudian dipanaskan dengan cara menyalakan kompor tentu saja. Kompor dinyalakan, nanti sambil terus diaduk-aduk. Kalau merebus gula merah jangan lupa wadahnya harus lebih luas agar ketika nanti meluap masih bisa dikendalikan. Kalau wajahnya kalau wadahnya pas-pasan bahaya, bisa meluap. Yang penting ketika hendak meluap segera saja kompor dikecilkan apinya atau dimatikan sekalian kalau memang sudah cukup encer. Tapi kalau belum, api dikecilkan lebih dulu agar tidak meluap. Bisa dilihat kalau sambil dikecilkan, bisa dilihat ketika buih sudah tidak naik, berarti sudah cukup ukuran panasnya. Begitu. Jangan lupa cemplungkan pandan. Nah, seperti ini. Pandan dicemplungkan. Nanti aromanya akan larut di sini. Akan jadi lebih sedap rasanya. Ini ya, sampai cair nanti. Mengapa pemanasannya harus dilakukan ketika gula dalam keadaan utuh? Kalau gula dihancurkan lebih dulu, nanti sampah-sampahnya akan ikut hancur. Jadi ketika dipanaskan dalam keadaan utuh begini, nanti sampah-sampahnya utuh, lebih mudah menyaringnya. Begitu. Itu hasil penelitian saya selama beberapa kali merebus gula merah. Jadi biarkan seperti ini saja, lama-lama cair. Ingat, ini sudah meluap, tapi saya tidak khawatir karena memang seperti yang saya bilang tadi, wadahnya cukup luas. Ini semeluap-luapnya masih bisa ditangani karena ukuran gulanya juga tidak terlalu banyak. Nah, sekarang saatnya memasukkan gula putih ke dalam larutan gula merah. Mengapa ini dicampurkan ke sini sekalian? Karena kalau gula putih yang kilonan biasa, yang biasa kita temukan di toko-toko itu, kadang-kadang ada sampah-sampah sedikit gitu ya. Nah, biar nanti bisa tersaring sekalian dengan gula merah, sebaiknya dicampurkan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. 1 gelas saja. Ya. Nanti akan larut bersama dengan gula merah. Setelah itu baru disaring, akan jadi bersih. Nah, sekarang sudah saya siapkan sebuah wajan berukuran sedang, tidak terlalu besar sih karena yang mau dimasukkan ke sini cuma 1 kilo kelapa. Nanti kalau terlalu luas jadi menyulitkan ketika proses pembuatannya. Jadi wajan yang cukup luas sesuai takaran dari kelapa parut yang mau dicemplungkan ke sini. Kemudian kelapa parut saya masukkan ke sini, saya tuangkan ke sini, geradak.
Tapi belum saya nyalakan ya, biarkan seperti ini dulu. Sambil nunggu nanti gula ini akan disaring. Jadi sambil memasukkan ke wajan sekaligus ini disaring. Tar. Cumbah sih. Nah, karena ini kotor jadi jangan langsung dimasukkan ke wajan sana. Percuma nanti disaring. Saatnya menyaring gula yang sudah dicairkan. Harus telaten. Untuk mempermudah penyaringan ya dikorek-korek dengan ini. Ini sudah mulai kelihatan sampah-sampah di dalamnya. Kadang-kadang serem karena ada binatang-binatang kecil. Begini diaduk-aduk seperti ini sampai benar-benar tersaring semua. Seperti inilah tampilannya ketika saya saring. Tadi memang menetesnya perlahan karena kental. Mengapa kental? Kalau terlalu encer nanti proses pembuatan kinca akan jadi lebih lama. Gini ya, tambahkan sedikit garam saja, sekali lagi sedikit saja karena gula merah biasanya sudah berasa asin. Agar lebih tebal saja. Dimana proses membuat kinca, di dalam wajan ini ada 1 kilo kelapa parut. Oh ya, kelapa parutnya pilih yang setengah tua ya. Bukan yang tua banget, karena kalau yang tua banget rasanya nanti kasar di mulut. Kalau yang setengah tua seperti ini, di atasnya degan lah. Nanti ketika dimakan, teksturnya akan terasa lembut di dalam mulut. Ingat sekali lagi, kelapa yang dipilih ada kelapa yang setengah tua. Bukan yang muda, kalau yang muda nanti buat es degan. Kalau yang tua nanti dibuat santan, tapi ambil yang tengah-tengahnya saja. Diaduk-aduk terus seperti ini, jangan lupa kompor dinyalakan tapi apinya kecil saja. Karena kalau terlalu besar nanti jadi hangus atau gosong. Dan pematangannya tidak sempurna. Proses ini juga untuk mematangkan kelapa parut. Bayangkan ketika apinya terlalu besar kemudian cepat asat, kelapa parutnya belum tentu matang sempurna. Makanya dibuat seperti ini. Akan lebih baik sih sebenarnya kalau mau lebih repot sedikit kelapanya dikukus lebih dulu. Jadi sudah matang, 1 kali matang kemudian dimatangkan kembali ketika proses mengaduk dengan gula merah. Begitu ya. Seperti ini. Harus sabar. Seperti ini wujudnya setelah 45 menit digongseng-gongseng di dalam wajan. Kalau mau lebih awet lagi bisa 1 jam ya, tapi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti malah akan jadi serundeng. Gitu ya. Jadi lagi 45 sampai 60 menit digongseng di atas wajan, di dalam wajan, di atas kompor yang apinya kecil banget, jangan terlalu besar agar tidak hangus. Nah, kinca setelah ini siap untuk digunakan membuat hidangan apapun, kue apapun, panganan apapun, jajanan apapun yang memungkinkan menggunakan kinca sebagai salah satu bahannya. Cukup segitu saja proses pembuatan kinca. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.